Oke, halo teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada kalian semua, dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya ya, channel belajar coding ya. Jadi kita sudah memasuki materi mengenai OOP ini teman-teman, ya, atau Object Oriented Programming gitu ya. Jadi untuk materi ini sendiri teman-teman, ya, ini sudah sempat kita singgung pada video-video sebelumnya. Cuman untuk detail atau spesifik lebih lanjut belum saya bahas gitu kan. Nah, makanya dari itu ya, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan OOP ini. Oke, jadi sebelum video dimulai atau materi dimulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama saya gitu kan ya. Perkenalkan guys ya, nama saya Yazid. Saya merupakan salah satu siswa Universitas Diponegoro dalam program studi teknologi rekayasa otomasi teman-teman. Ya, oke, karena udah kenalan, langsung aja kita mulai materinya. Oke, jadi apa itu C++ dan konsepnya dari OOP itu apa gitu ya. Jadi C++ adalah bahasa pemrograman yang sangat powerful dan mendukung paradigma OOP ini teman-teman. Ya, dan juga untuk konsep dasar OOP ini itu apa gitu kan. Jadi untuk OOP itu adalah metode pemrograman yang membagi masalah menjadi suatu objek-objek teman-teman. Nah, untuk fungsinya sendiri itu bisa membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dapat digunakan kembali, dan juga bisa memecah masalah program yang rumit menjadi bagian-bagian kecil yang berupa objek teman-teman. Oke, lanjut. Nah, jadi sebelum kita bahas mengenai apa sih objek yang dimaksud, kita akan bahas mengenai apa itu access modifier. Jadi, access modifier itu adalah kata kunci yang digunakan untuk mengatur hak akses atau siapa saja yang boleh melihat dan menggunakan atribut dan metode di dalam sebuah class, teman-teman. Ya, jadi kamu bayangin deh, kamu di sebuah rumah, kan? Nah, itu publiknya itu adalah teras, jadi siapa saja boleh masuk, paket kurir, ataupun tamu asing. Nah, kalau private itu kamu andaikan aja itu adalah sebuah kamar tidur gitu. Jadi hanya pemilik rumah yang dapat masuk ke dalam kamar tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu adalah protected teman-teman atau ruang keluarga. Jadi hanya pemilik dan kerabat atau keluarga yang boleh masuk. Nah, ini adalah penjelasan umumnya teman-teman. Jadi publik itu sifatnya terbuka untuk umum, terus aksesnya itu atribut, metode dapat diakses dari mana saja, dari dalam class maupun dari luar class atau main program. Penggunaannya biasanya untuk metode yang perlu dipanggil oleh pengguna. Nah, selebihnya kalian bisa baca sendiri teman-teman. Nah, ini adalah objek yang dimaksud atau ini adalah pembagian objek yang dimaksud dalam sebuah OOP teman-teman. Ya, jadi apa itu class atau atribut? Jadi class itu adalah cetak biru atau blueprint ya teman-teman, atau pola untuk membuat suatu objek. Nah, tujuannya untuk mendefinisikan struktur, data atau atribut dan perilaku metode yang akan dimiliki oleh suatu objek. Nah, untuk cara membuatnya itu menggunakan kata kunci class ya teman-teman. Juga untuk atribut sendiri itu apa? Atribut sendiri adalah variabel yang dideklarasikan di dalam kelas dan juga mempresentasikan data atau karakteristik dari objek. Contohnya itu adalah class dari mobil, terus atributnya itu bisa berupa warna, berat, kecepatan max, atau mungkin nama dari mobil tersebut gitu. Misal adalah Honda Jazz. Nah, ini adalah bentuk umum dari pembuatan class dan juga atribut. Nah, untuk pembuatan sebuah class kita menggunakan kata kunci class ya teman-teman, dan juga diikuti dengan nama yang kalian inginkan. Nah, definisi class selalu diakhiri dengan tanda titik koma ya teman-teman, atau seperti ini. Nah, ini adalah bentuk umum dalam kita menuliskannya di program C++. Nah, di sini ada class. Nah, nama kelasnya kalian bebas mau siapa. Misalkan di sini class mobil gitu kan. Nah, ini publik atau akses specifier. Nah, terus juga di sini ada tipe data atribut, misal warna, terus juga nama dari mobil tersebut, berat, atau juga kecepatan max.
Jadi begitu untuk pengertian dari kelas ataupun atribut. Nah, kita masuk ke objeknya. Jadi objek itu apa gitu kan? Jadi objek itu adalah merupakan instance ya teman-teman, atau contoh nyata dari sebuah kelas. Jadi setelah kelas dibuat, kita dapat menggunakannya untuk membuat banyak objek teman-teman ya. Contohnya dari kelas mobil, kita bisa membuat objek mobil Arik, mobil Farel, dan juga mobil Anthony. Akses atribut itu bisa diakses menggunakan sintaks dari titik ya teman. Dan juga pada objek-objek yang telah kita buat. Nah, di sini ada sintaksnya, yaitu ada nama objek dan juga nama atribut yang kita inginkan. Nah, ini adalah contoh kode dari penggabungan antara kelas, atribut, dan juga objek ya teman-teman. Nah, ini bisa kalian lihat teman-teman. Di sini ada bagian 1 atau definisi dari kelas atau blueprint ya teman-teman. Di sini saya menuliskan kelas dari mobil. Terus juga untuk akses specifier-nya saya menggunakan public agar bisa diakses di main-nya. Juga di sini saya akan menggunakan tipe dari string untuk merek dan juga model, dan juga integer untuk tahunnya teman-teman. Di sini saya memasuki bagian dari program utamanya dengan saya membuat objek atau instansiasi ya. Jadi kita membuat objek bernama mobil saya dari class mobil yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk mengakses dan juga mengisi atributnya kita perlu menggunakan tanda titik ya teman-teman. Jadi misal di sini adalah kita menggunakan objek titik merek ya, yaitu adalah Toyota, dan juga mobil saya titik model ya, berarti adalah Avanza. Dan juga untuk mobil saya titik tahunnya saya akan berikan di sini adalah 2023. Nah, untuk yang menampilkan hasil saya di sini menggunakan cout mulai dari merek. Juga di sini saya akan panggil atributnya untuk bisa diakses gitu kan, mulai dari mobil saya merek, mobil saya model, dan juga mobil saya tahun. Nanti dia akan menghasilkan output Toyota, Avanza, merek sama dengan Toyota, model sama dengan Avanza, dan juga tahun sama dengan 2023. Nah, jadi setelah kita bahas mengenai objek, class, dan juga atribut, kita akan bahas mengenai konstruktor teman-teman ya. Jadi konstruktor itu adalah metode khusus yang dijalankan secara otomatis tepat pada saat sebuah objek itu dibuat atau diinstansasi ya teman-teman dari sebuah kelas. Jika diibaratkan konstruktor itu adalah prosedur atau kita bisa sebut adalah startup atau persiapan awal gitu. Nah, jadi sih ada analogi sederhananya teman-teman. Jadi bayangkan kita mengunboxing sebuah HP baru. Bayangkan ya, Anda membeli sebuah handphone baru gitu. Terus untuk class-nya adalah pabrik dari HP-nya itu atau blueprint-nya. Terus juga objeknya itu apa? Objeknya adalah HP yang kalian pegang. Terus untuk konstruktor ya adalah proses setup awal pada saat HP pertama kalian itu dinyalakan. Gitu. Nah, di sini ada 3 aturan wajib konstruktor yang perlu kalian tahu. Jadi berdasarkan referensi dokumen Anda, ada aturan ketat untuk membuat konstruktor teman-teman. Ya, jadi yang pertama, namanya harus sama persis dengan class. Jika class itu bernama mobil, maka konstruktor ya wajib bernama mobil juga, yang ditandai dengan buka kurung dan juga tutup kurung. Dan yang kedua, tidak memiliki tipe pengembalian atau return type ya. Jadi konstruktor itu tidak boleh memiliki awalan void, integer, ataupun string. Langsung nama saja. Jadi beda dengan fungsi ya teman-teman. Terus juga dipanggilnya itu secara otomatis. Jadi Anda tidak perlu memanggilnya secara manual seperti objek, titik nama fungsi, buka tutup kurung. Ya, maka itu dia akan berjalan sendiri begitu baris pembuatan objek itu dieksekusi. Jadi nggak perlu sama dengan fungsi ya teman-teman. Jadi nggak perlu sama dengan fungsi yang perlu kita panggil secara manual. Oke. Nah, mengapa konstruktor itu penting teman-teman? Ya, jadi tanpa konstruktor, teman-teman, kita harus mengisi data satu persatu secara manual yang membuat kode menjadi panjang dan boros di tempat. Jadi sebelumnya yang kita hanya perlu yang kita hanya menggunakan objek, atribut, dan juga class ya teman-teman. Di sini kita menuliskannya secara manual teman. Itu mobil saya merek dan juga yang lainnya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan konstruktor,
kita hanya perlu ya teman-teman memakai konstruktor itu dengan cara mengetikkan buku novel XY 2020. Jadi kita nggak perlu menuliskannya dengan ulang ya, yang seperti ini teman-teman ya, yang sama dengan contoh kode sebelumnya. Nah, di sini ada contoh kodenya ketika kita menggunakan penggabungan antara konstruktor dan juga yang lainnya. Di sini saya akan membuat suatu class yang bernama mahasiswa dan juga akses untuk specifier ya, saya menggunakan public. Di sini saya menggunakan atribut dari string, tipe data string ya dua-duanya, yaitu adalah nama dan juga jurusan. Dan terus ini konstruktornya. Ya jadi biar nanti langsung bisa diisi, kita akan mengetikkan mahasiswa ya, yaitu berupa dengan class yang kita isi parameternya menggunakan string n dan juga string j teman-teman. Dan nanti nama yang kita inputkan akan di set menjadi n dan juga jurusan ya akan kita set menjadi j. Nah, di sini kita memasuki program utamanya, yaitu di sini kita membuat objek yang hanya berisikan satu saja teman-teman, yaitu adalah mahasiswa, yaitu adalah konstruktor yang kita panggil sebelumnya yang berisikan parameter n dan juga j. Di sini kita akan menamai dengan mhs ya teman-teman, mhs1. Jadi untuk konstruktor ini kalian bebas mau menambahi berapa, cuman di sini saya akan memberikan satu contoh saja. Di sini parameternya saya isi Budi dan juga untuk jurusan ya saya isi teknik otomasi. Dan untuk menampilkan hasil di sini saya menambahkan cout mulai dari nama dan juga jurusannya. Di sini saya panggil lagi atau saya akses mahasiswa satu nama dan juga mahasiswa satu jurusan. Dan nanti outputnya akan nama dari Budi, jurusan dari teknik otomasi. Nah, di sini saya akan lanjut ke metode ya teman-teman. Atau secara sederhana, metode adalah kemampuan atau aksi yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Kalau kita ibaratkan seperti ini teman-teman. Kelas itu manusia, atribut itu nama, segi badan atau kata benda atau sifat lah ya. Terus metode ini adalah lari, makan, tidur atau kata kerja. Jadi metode itu sebenarnya cuma fungsi biasa teman-teman di dalam class. Jadi dia ibaratnya itu adalah numpang hidup di dalam class lah ya. Oke, nah ini ada contoh kode penggabungan dari metode dan juga class dan juga atribut gitu. Ya, jadi di sini ya saya menggunakan class bernama orang dan juga akses specifier saya set menjadi public. Juga di sini saya menggunakan atribut dari string nama ya. Dan juga di sini saya membuat metode. Nah, jadi ini adalah fungsi yang di dalamnya adalah di dalam class ya teman-teman. Jadi saya membuat fungsi dari yang berparameter kosong. Nah, jadi dia mengambil data nama di atas ya, teman, atau nama di sini gitu. Ya, dan juga dia akan mengoutput atau ini dia akan mengoutputkan yaitu adalah sedang lari kencang dari nama sini teman-teman atau atribut yang nanti kita isi. Dan di sini kita akan memasuki menu utama yaitu bikin barangnya terlebih dahulu atau objeknya dengan kita menuliskan orang atau kelasnya teman-teman dan juga nama dari objeknya yaitu teman. Dan juga di sini saya akan mengisikan manual. Di sini saya nggak menggunakan konstruktor teman-teman karena ya sesimpel ini gitu untuk kodenya karena hanya berisikan satu saja. Terus ini saya akan menuliskan temanku titik nama. Itu adalah objek yang ditandai dengan nama atau ini teman-teman si atributnya. Jadi kita akan mengisikan objek yang berisikan namanya, nama dari atributnya. Nah, dari situ, karena kita di sini mengisikan Udin, maka di sini nanti kita akan panggil kemampuannya, yaitu kemampuannya adalah sedang lari kencang ya teman-teman. Jadi ini dia akan menghasilkan output ya. Nah, itu adalah namanya berarti Udin sedang lari kencang. Jadi nanti ya string nama ya teman-teman, string nama di sini atau atributnya sudah diisi manual yang bernama Udin gitu. Nah, kita lanjut ke apa itu inheritance ya teman-teman. Jadi sederhananya itu jangan ulang ya teman-teman. Jadi inheritance itu memungkinkan kita membuat kelas baru atau anak yang otomatis mengambil semua data dan kemampuan dari kelas lama atau induknya. Yang berartikan di sini adalah keturunan ya. Nah, jadi di sini ada induk ya, jadi bisa disebut adalah parents atau base class-nya.
atau sumber warisannya gitu kan. Kita bilang di sini ada anak atau child atau derived class, yaitu adalah yang menerima warisan dari induknya. Jadi si anak ini bisa memakai semua milik induk, semua kemampuan milik induk, plus bisa tambah kemampuan sendiri. Misal kita di sini analogikannya adalah sebuah hewan. Di induknya di sini adalah hewan, jadi semua hewan pasti bisa makan. Maka anak kita ambil kucing gitu kan. Kucing adalah hewan, maka otomatis kucing itu juga bisa makan. Tapi dia mempunyai kemampuan khusus, ya saya contohkan yaitu dia bisa mengeluarkan suara meong gitu. Oke. Di sini ya ada contoh kode dari penggabungan antara class, attribute, method, dan juga objek yang berisikan inheritance di dalam. Sorry teman-teman, ini bukan merupakan contoh kodenya, cuma nanti saya akan jelaskan di dalam VS Code teman-teman. Ya, oke. Nah di sini ya saya akan menjelaskan untuk pemisahan file berekstensi CVPP, IPP, dan juga main.cpp di dalam inheritance. Jadi untuk pemisahan file dan juga untuk contoh kode dari inheritance saya akan bahas di VS Code ya teman-teman untuk lebih jelas ya. Oke teman-teman, kita sudah berada pada VS Code ya. Jadi kita akan membahas awalan terlebih dahulu, yaitu adalah class, objek, dan juga atribut kalau digabungkan antara ketiganya. Oke, di sini saya membuat suatu class yang bernama mobil. Ya, di sini saya untuk akses specifier-nya saya set menjadi public dan nanti bisa diakses. Di sini saya menggunakan tipe data string dan juga integer. Untuk string saya menggunakan merek untuk atribut 1, model untuk atribut 2, dan juga tahun untuk atribut 3. Di sini saya memasuki bagian program utama ya teman-teman. Di sini saya akan membuat objek atau instansiasi ya teman-teman. Jadi kita menamai sebuah objeknya menjadi mobil saya dari class mobil ya teman-teman. Oke, setelah itu untuk mengakses dan juga mengisi atribut, maka di sini saya akan memberikan tanda titik ya teman-teman. Itu mobil saya titik merek, dan juga mobil saya model, dan juga mobil saya titik tahun. Saya isikan masing-masing ada Toyota, Avanza, dan juga Toyota. Dan juga untuk cout ini saya berisikan merek sama dengan model sama dengan tahun sama dengan, dan juga di sini saya panggil itu saya akses mobil saya dot merek, mobil saya dot model, dan juga mobil saya dot tahun. Oke teman-teman, kita langsung aja running untuk filenya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan compile dari Windows. Oke teman-teman, dan di sini outputnya adalah merek Toyota, model Avanza, tahun 3. Dan di sini sudah sesuai dengan apa yang ada pada atribut ya teman-teman, Toyota, Avanza, dan juga 2023. Oke, kita lanjut ke penggabungan antara class, atribut, dan konstruktor ya teman-teman. Di sini saya menggunakan class ya, sama seperti yang ada pada atribut sebelumnya. Dan di sini saya menggunakan class yang bernama mahasiswa ya. Ya teman-teman. Mahasiswa ya teman-teman. Di sini saya set akses specifier ke public, dan juga untuk atributnya di sini saya set semuanya ke tipe data string ya teman-teman, sama dan juga jurusannya. Dan juga untuk konstruktor di sini ya, saya akan mengisi ya dari class mahasiswa tersebut yang berparameter string n dan juga string j. Jadi nama dan juga jurusannya saya akan set menjadi n dan juga j. Jadi saya memasuki program utamanya dengan saya membuat objek yang hanya satu saja teman-teman, yaitu objek mahasiswa dari class, dan juga di sini saya akan mengambil MHS1 yang berparameter body dan otomasi. Juga di sini cout-nya saya akan isikan nama dan jurusan yang selanjutnya akan saya akses atau saya panggil ini ya teman-teman, apa itu? Objek ya teman-teman. Objeknya saya akan panggil beserta atributnya MHS1 titik nama dan juga MHS1 titik jurusan. Tanpa berlama-lama kita akan mengetahui output dari terminal programming. Oke, jadi sudah sesuai guys ya. Jadi
Untuk konstruktor ini sangat simple karena kita hanya mengisikannya di satu baris saja. Oke, jadi ini saya akan hapus karena sudah selesai. Oke, selanjutnya adalah penggabungan metode di dalam class ya teman-teman. Di sini saya menggunakan sing namespace lagi teman-teman ya. Jadi saya akan menamai class di sini yaitu adalah orang. Di sini saya akan menggunakan atribut ya, namanya adalah atribut dari tipe data nama teman-teman. Dan juga di sini kemampuannya atau metodenya di sini saya akan ambil nama lari ya. Nah di sini ya teman-teman, ketika saya manggil fungsi dari lari ini, teman-teman dia akan mengeluarkan output nama dan juga sedang lari. Oke. Ini saya memasuki program utamanya dengan saya membuat suatu objek yang bernama temanku dari kelas ya teman-teman. Juga di sini saya akan isi data manual. Nah di sini nggak ada konstruktor, jadi saya isi data manual seperti atribut sebelumnya. Ini saya berisikan temanku dan juga titik nama ya atau atributnya teman-teman. Oke. Terus ini saya akan isi manual menjadi video. Jadi sini saya akan isi manual menjadi Arik. Oke. Dan juga di sini saya akan panggil kemampuannya atau panggil fungsinya gitu ya, atau metodenya. Jadi outputnya akan seperti ini teman-teman. Nama. Jadi sebelumnya kita set nama ini teman-teman ya menjadi sebuah ini teman-teman. Jadi bukan gitu teman-teman. Jadi objeknya yaitu temanku ini ya akan berisikan atribut dari nama ini teman-teman. Jadi nantinya namanya ini akan berisikan Arik karena sebelumnya kita sudah akses atribut dari objeknya teman-teman. Atau akses objek dari atribut, yaitu objeknya kan temanku dan juga atribut ya kita namai adalah nama, maka objek kita akses ini nama gitu. Karena di sini kita sudah memberikan akses dengan kita menambahkan simbol dari titik, jadi dia otomatis ya mengakses atribut ya yang ada di sini ke dalam metode ya teman-teman. Jadi nanti outputnya akan Arik sedang berada di tempat. Jadi kita akan oke, selesai ya guys ya, Arik sedang berlari ke tempat. Oke. Setelah kita bahas mengenai penggabungan antara class, atribut, konstruktor, dan juga metode, dan juga untuk yang sederhananya sekarang kita akan bahas tentang inheritance dengan contoh dasarnya gitu. Jadi karena pada PPT sebelumnya itu kita memberikan contoh kode yang salah, sekarang kita akan mengetahui output dan juga kodenya dalam VS Code langsung gitu, ya. Jadi di sini ya saya akan membuat class dari induknya terlebih dahulu yang bernama hewan di sini. Nah, jadi di sini untuk akses specifier saya akan set menjadi public. Dan di sini saya menggunakan metode teman yang bernama makan atau fungsi bernama makan. Jadi ketika dipanggil dia akan mengeluarkan output yam sedang makan. Dan di sini saya menggunakan class dari anak atau bisa kita bilang adalah keturunan. Jadi cara baca seperti ini ya. Class kucing mewarisi sifat dari class hewan. Jadi kucing mewarisi dari sifat kelas hewan yaitu nyam ya teman-teman. Oke, ini akses specifier saya set di public dan juga di sini saya menambahkan kucing kemampuannya sendiri yaitu adalah mengeluarkan suara meong. Jadi di sini saya memasuki program utamanya. Jadi kita bikin objek kucing ya teman-teman atau anaknya. Di sini saya menamai adalah input ya teman-teman, input. Jadi dia akan mengeluarkan cout, itu adalah aksi kucingnya. Aksi kucing, dia akan mengeprint aksi kucing. Setelah itu dia akan memanggil kemampuan warisan milik induknya teman-teman. Itu adalah nyam sedang makan. Itu nanti dia akan mengeprint push titik makan ya teman-teman. Itu adalah empus, itu adalah aksi kucing gitu kan. Push dia akan mengeluarkan aksi kucing dan juga makan aksi kucing. Nyam sedang makan. Terus untuk panggilan kemampuan sendiri ini saya akan tuliskan empus titik bersuara. Berarti apa teman-teman ya, empus titik bersuara berarti adalah meong
kan. Jadi dia akan mengeprint adalah aksi kucing nyam 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 sedang makan, aksi kucing meong gitu kan. Oke, langsung aja. Oke, aksi kucing nyam 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 sedang makan juga aksi kucing meong. Atau ini ya guys ya, kalau dia mewarisi si keturunannya atau induknya. Dan juga dia bisa memanggil kemampuannya juga. Jadi untuk singkatnya ya begitu ya teman-teman. Singkatnya begitu. Jadi kenapa si inheritance ini sangat penting gitu ya? Jadi karena di sini kan class dari kucing itu nggak ada codingan dari makan. Tapi di sini karena kita menggunakan inheritance ya atau induknya, kita bisa memanggil codingan tersebut gitu dengan kita menambahkan impulse titik makan ya teman-teman, atau objek yang sudah kita buat sebelumnya yang bernama impulse dan juga makan ya teman-teman, makan ya, atau class dari induknya begitu teman-teman ya. Oke, jadi karena kita udah bahas mengenai inheritance, kita akan bahas mengenai pemisah file yang berekstensi CPP, juga HPP dan juga mania atau utama. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu ke dalam HPP dulu ya, HPP terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menggunakan class dari bapaknya teman-teman ya. Jadi kan berisikan. Kita udah belajar sebelumnya apa itu HPP, CPP dan juga mania teman. Jadi HPP ini bisa dibilang ada prototipe-nya. Jadi di sini kita berisikan fungsi ya. Cuma di sini kita akan bahas mengenai class dan juga metode teman. Jadi di sini hanya berisikan class dan juga metode yang tidak berisikan logika di dalamnya. Jadi di sini saya menggunakan if and def, ini penting banget, dan juga define, include, using, ya kan, ini penting banget. Cuman di sini nggak penting ya, untuk yang using namespace ini nggak penting karena bebas kalian menggunakan using namespace atau mungkin kalian manual menggunakan std di depannya. Cuman di sini karena project untuk saya menggunakan using namespace. Oke, di sini saya menggunakan, di sini saya akan menuliskan class dari bapak, dan juga akses spesifikasi saya akan start di publik, dan juga file kerja di sini saya akan buat terlebih dahulu, dan juga selanjutnya saya akan membuat fungsi anak yang mewarisi ini ya teman-teman, si bapak lah atau ya induk lah, bukan induk sih guys ya, orang tuanya gitu. Ini akses dari spesifikasi anaknya ini saya start di publik juga. Juga di sini saya akan membuat metode atau fungsi yang berada di dalam class yang bertuliskan yang bernama sekolah. Oke, setelah itu di file berekstensi.cdp di sini kita perlu memanggil ini teman-teman, memanggil file berekstensi.hpp yang telah kita buat sebelumnya, atau kita bisa bilang adalah panggil headernya. Di sini saya akan implementasi. Nah, di sini CPP di sini merupakan implementasi dari fungsi dari ini ya teman-teman. Itu fungsi dari class dan juga fungsi dari kerjanya ini teman-teman. Nah, di sini ya saya menuliskan fungsi dari bapak ini teman-teman. Lalu saya membuat stempel bapak. Artinya ini fungsi kerja milik bapaknya teman-teman. Ya, jadi kan karena saya udah membuat sebelumnya adalah fungsi dari bapaknya teman-teman, void dari bapaknya akan ini kalau titik 2 ini namanya ini ya guys ya, scope apa ya namanya, intinya scope lah guys ya. Dan juga di sini saya akan memanggil fungsi dari kerja gitu yang sebelumnya saya sudah buat di dalam file berekstensi.hpt. Setelah itu kalau sudah dia akan mengeluarkan output yang berisikan bapak berangkat kerja cari dulu. Nah, di sini untuk implementasi anaknya saya menggunakan stempel anak yang artinya ini fungsi sekolah milik anaknya. Jadi fungsi sekolah ini akan memiliki anak sini, dan juga untuk kerja ini akan memiliki fungsi dari bapaknya ini gitu. Oke. Karena kita sudah tahu, oh ya, untuk si outnya nanti akan memberikan anak pergi belajar di sekolah. Oke, kita lanjut ke mainnya teman-teman atau utamanya. Oke,
Setelah itu ya, setelah kita membuat file beresensi .cpp dan juga app, ya kan, kita akan langsung pergi menuju ke utamanya. Cuman kalian perlu memanggilnya juga ya, keluarga.app ini teman-teman, atau file beresensi.app ini. Kalau kalian nggak nambahin, pada dari itu dia akan mengalami error ya. Oke, di sini saya akan membuat menu utama dari programnya teman-teman. Di sini saya akan membuat objek dari anak ya teman-teman, objek dari anak yang udah kita buat sebelumnya. Yang ini ya teman-teman, objek dari anak, juga HPP anak juga dari kelas anak. Di sini saya akan menamai anak tersebut adalah Udin ya. Dan juga di sini saya akan memanggil warisan punya bapaknya. Jadi di sini kan untuk CPP kan di sini kita udah tuliskan ya, Udin titik kerja ya, atau di sini adalah atributnya itu Udin. Di sini adalah objeknya dan juga atributnya adalah kerja. Atau sorry guys, ini adalah metode. Jadi Udin ini ya, kita akan menambahkan sebuah metode yang bertuliskan kerja, yaitu adalah kerja yang ini teman-teman. Nah, kerja yang ini dia akan mengeprint bapak berangkat kerja cari duit, gitu kan. Jadi di sini dia akan menghasilkan output bapak bekerja cari duit ya, dan juga kemampuan sendiri punya anak, yaitu adalah sekolah. Kalau sekolah berarti adalah anak pergi belajar di sekolah. Jadi dia menghasilkan bapak berangkat kerja cari duit dan juga anak pergi belajar di sekolah. Anak, kelas anak juga kelas publik. Oh iya teman-teman, Udin kerja. Oh enggak, nanti dia anak ini dia bisa mewarisi fungsi dari yang sudah kita buat sebelumnya. Itu kan untuk dari bapaknya sendiri kan. Bapaknya sendiri kan akan mencetak bapak berangkat dari duit gitu. Nah ini kalau anak ini secara logika dia akan hanya mencetak anak pergi belajar di sekolah. Nah karena di sini kita menggunakan inheritance, di sini kita bisa memanggil fungsi dari keduanya, yaitu adalah konsep ya guys ya, dari inheritance. Jadi dia otomatis mencetak ya, sama seperti sebelumnya yang saya jelaskan adalah yang ini dan juga yang ini. Oke, mari kita jalankan. Oke, kenapa guys gak bisa guys ya, ini balik lagi ke pelajaran sebelumnya teman-teman, materi sebelumnya, karena kita perlu ya, kalau kita membuat .hpp dan juga cpp teman-teman, dan juga mainnya, kita perlu memanggil file terlebih dahulu dengan kita menggunakan terminal. Ini saya akan klik kanan di bagian file integrate inheritance pemisah, akan klik kanan ini juga open integrate terminal. Dan juga di sini kita akan mengetikkan G++ main.cpp dan juga keluarga.cpp in of keluarga. Oke, saya akan enter dan juga untuk ini kan sudah guys. Jadi kalau misal error dia muncul di bawahnya adalah berupa keterangan. Cuman kalau misal di sini tidak terjadi apa-apa, maka hal tersebut berhasil. Oke, kalau udah kalian enterkan. Di sini si anak ini akan mewarisi fungsi dari bapaknya, yaitu adalah bapak berangkat kerja cari duit. Dan selanjutnya anak pergi belajar di sekolah, ini adalah kemampuan dari si anaknya atau kelas dari si anaknya. Oke guys ya, jadi mungkin cukup sekian ya penjelasan dari tes, objek, atribut, metode, konstruktor, dan juga inheritance ya. Jadi ya semoga kalian paham lah mengenai konsep-konsep dari OOP ini teman-teman ya. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan suara mic itu kan atau audionya terlalu buruk ya didengar ya. Jadi ya begitu aja lah untuk video kali ini. So terima kasih banget guys yang udah nonton video kali ini. Saya Zid, saya pamit. Dadah.